Hai guys, kembali lagi bersama Adam. Kali ini gua mau share sesuatu. Share. Kalian lihat apa yang ada di tangan gua. Ini adalah sebuah DVR, digital video recording. Ini biasanya ada di mobil, ya kan? Di motor tuh, ya nggak tahu ya. Di sini banyak yang pakai apa kagak. Tapi gue lihat ini udah mulai banyak yang jual beredaran. Gue berorder di One Team Store, kalian bisa cek aja nanti di oneteamstore.com ya. Gue sebelumnya udah unboxing, nah, jadi gue pengen kasih lihat aja ke lo pada isinya apa aja. Nah ini pastinya sebelum gue buka, gue kasih tahu fungsinya sih, kenapa gue mau pasang ini di motor gue. Fungsinya adalah karena gue suka touring, ini pasti akan membantu. Kalau hasilnya bagus, gue mau coba ini sebagai dokumentasi untuk ngelengkapin footage gue atau stock shot gue ya, waktu gue bikin video. Nah, kalau hasilnya bagus guys, nah kalau kagak ya fungsinya hanya sebagai dokumentasi aja, semoga itu kepakainya. Dan mungkin bisa jadi bukti juga buat orang lain yang sekitar gue ya, bisa jadikan. Ya, kita buka aja. Ini dia isinya. Ada user manual. Ini kameranya. Kameranya, monitornya cuy. Kita taruh sini. Oke. Nah, ini kameranya. Ada 2 biji guys. Kita taruh sini. Oh, ini buat take fotonya nih, cepet. Nah, take foto sama recording bisa dari sini nih, kayak remote-nya lah. Kita taruh di sini. Ini GPS guys. Gue belum ngerti nih gimana. Apakah ada apa namanya, aplikasinya atau enggak. Gue mesti baca ininya, belum gue baca. Ini bracket ini kayaknya buat ini tuh, tinggal begini, taruh dulu. Nah ini kabel power nih guys. Ini ada bracket lagi. Nah ini kabel power. Ini gue udah, karena tadi gue bilang gue udah sempet buka, gue ngelihat ini ada 2 kabel kebuka, ya kan. Ini kabel power. Ini tadi gue ngeliat ini yang buat kemasak gitu. Jadi gue beliin beginian nih, apa namanya lah istilahnya, kalian tahu. Gue pasangin ini supaya nanti ngebautnya gampang lah, ya kan. Kalau begini kan repot, nggak rapi. Nah ini nanti disambungin ke kayak kabel coklat yang ada di NMAX tuh, di cover depan dicopot, sambung ke situ aja nih buat powernya, karena ini nyambung ke kontak gitu. Jadi nyalanya dari kontak. Nah yang bagus sih yang kayak begini guys, jangan yang langsung ke aki, nanti aki lu boncos. Ini udah oke lah. Oke, ini masukin lagi tuh. Nah ini ada kabel, ini sambungan nih buat kesini sama ke kamera. Jadi satu ke depan, satu ke belakang, kan butuh yang panjang kalau ke belakang. Jadi ini ada tambahan. Ya, ini aja guys isinya. Nah besok gue bakal pasang. Kalau sekarang ini udah malam guys, jam berapa ini? Jam 12 malam gitu. Gue baru sempat buka, lihat-lihat. Wah, gue pengen kasih lihat ke lo pada deh bahwa ini ada mainan baru nih gitu. Jadi kalau lo mau tahu kelanjutannya seperti apa, ikutin terus videonya. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu, tekan tombolnya dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya guys. Oke, sampai sini aja nih, lanjut besok ya guys. Ini gue beresin lagi.
lanjut besok kita pasang. Dan setelah itu gue akan tes. Ini suara gue udah mulai serak, ngantuk gue. Besok gue pasang. Kalau gue nggak bisa pasang sendiri, gue akan minta bantuan karena gue belinya di One Dim Store, which is itu di TDR, punya websitenya, website online-nya. Jadi kalau gue nggak bisa pasang sendiri, gue akan minta bantuan siapa tuh, Mas Fuad atau Risman yang so far megang motor gue juga, atau si Pak Cece. Kita lihat aja besok, ya. Hey guys, gue ngelanjutin pemasangan DVR nih di rumah. Jadi tadi sempat pasang buat dudukan-dudukannya ini semua di TDR. Di sini dibantuin dipasangin. Ini nggak pakai dudukan asli, karena kalau dudukan asli mesti buka cover stang. Jadi di TDR disiapin bracket lain, jadi enak masangnya di sini. Nah kalau gue masang semuanya di rumah dari awal repot guys, jadi gue masang bagian ginian-giniannya di TDR aja. Ini juga disettingin. Nah ini udah ready, gue tinggal ngelanjutin buat masukin sama ini nih, dibantuin bikinin ada ginian bolongin buat taruh di sini. Ini kabelnya gue lagi mau setting. Hati-hati jangan sampai kebalik antara kamera belakang kamera depan, karena jadinya nanti bakal mirroring guys. Itu tadi gue udah coba sempet kebalik, mirroring, malah udah gue setting masuk semua lagi kabel. Akhirnya gue buka lagi nih. Ini di belakang juga udah nih, gue lagi ini dibantuin juga tuh, lampunya dibobok. Ini gue lagi mau pasang, mau tes. Nih guys, udah pasang, gue udah nyalain. Ini udah bener nih, yang atur pemiringannya aja kayak gimana. Ini udah bener nih, kagak mirroring. Tadi sempet mirroring soalnya. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang dirapi-rapihin kabel-kabelnya semua. Mantap nih, semalam gue bongkar. Kemarin kan gue ke TDR pasang bracketnya nih, karena bracket bawaannya ada di sini. Mesti bongkar ini dan jadi nggak rapi kalau gue pakai bracketnya dia. Jadi gue minta tolong ke TDR, ada nggak bracket yang cocok buat ini? Dan ternyata ada nih bracket buat heavy metal. Gitu. Sama buat pemasangan yang ke belakang. Tadinya kan dapatnya bracket di sini nonjol, aduh jelek banget, terlalu kelihatan, gue nggak suka. Nah jadinya dipakein. Ini bukan bawaan yang orisinil, yang bawaan motornya gue copot. Ini ada bawaan lain, copotan lain gue taruh di sini. Minta tolong dibolongin, dan bolongannya rapi banget tuh, cakep kan. Nah depannya juga nih, gue ganti dagunya gue copot. Yang bawaan warnanya beda, makanya ini hitam, bagus, jadinya nyaru sama kameranya. Ini cukup oke juga gue bilang sih. Ini gue belum bisa ngerekam karena mesti ada SD card, gue belum beli SD card, maksimum 128 GB. Nih kalau gue nyalain kayak begini guys, dia akan nyala tes tuh. Ini kalau kita pencet, jadi bisa, ini depan doang tuh, belum ada SD card tuh. Depan, ini belakang, ini bisa kanan kiri, ini depan, ini belakang, ini depan, jadinya cuman gepeng. Nah bisa juga ini gede depan, kecil belakang, dibalik, ini kecil depan, gede belakang. Itu ini jadinya kayak spion digital lah guys, ini kan fungsinya. Tapi bisa juga ya sebagai fungsi dari DVR itu sendiri untuk dokumentasi perjalanan. If something that happen gitu kan, lo punya dokumentasi yang menguatkan gitu. Nanti gue akan tes perjalanan
Tapi sebelumnya gue perlu nunggu ini dulu nih, masih kosong si SD cardnya. SD card masih kosong. Ntar kalau udah datang, gue lagi pesan di Tokped. Kalau udah datang gue pasang, nah langsung gue bawa jalan dari motor dengan mainan baru di motor gue, ya kan? Ini cakep nih kalau ada EV meter di sini nih, jadi kanan kiri. Gue lagi nabung buat itu. Oke, kuilah kita tes sekarang. Yo guys, ini kita lanjut di video ini pengetesan dari si DVR, motorcycle DVR ini ya. Nih, kita untuk setting bisa dari sini karena gue pindahin ke kanan untuk pilih kamera depan, kamera belakang atau combine. Tuh, gue pilih begini, ini kanan kiri. Nah, ini belakang yang kecil, depan gede. Kita tes rekam ya. Nah, ini kamera depan guys, kalian bisa lihat. Dan sekarang kamera belakang. Oke kan guys, menurut gue sih ini oke ya. Bisa nambah stock shot buat kalian yang suka ngerekam di jalan, motovlogger ya. Ini bisa bermanfaat buat nambah stock shot di video kalian, karena kalau biasanya kan hanya menggunakan satu kamera, which is yang ada di helm atau yang ada di taruhnya di dada atau di helm lah, itulah biasanya ya. Tapi dengan adanya DVR ini, kalau dari gua sih ini bisa jadiin dokumentasi ya, tambahan ya, karena HD-nya ini Full HD-nya lumayan, menurut gua masih aman. Tapi bukan berarti ini yang main ya, jangan jadikan ini yang main cam, karena kan ya ini hanya ke jalan dan ke depan dan belakang, dan nggak bisa nge-record suara kalian. Meskipun ini ada suaranya, masih bisa terekam ya, di kamera ini suara terekam, untuk audionya ada. Cuman ini bukan untuk main, ini hanya jatuhnya tuh untuk insert aja lah guys, insert ya. Ini tampilan menu yang ada di dalam monitor.
Yo guys, akhirnya udah selesai gue coba, udah gue bawa jalan. Kalian bisa lihat hasilnya kan tadi, yang kamera depannya seperti apa, yang belakang kayak gimana. Untuk di VR ini so far sih oke. Kalian bisa buka aplikasinya, download aplikasinya di yang ada di buku panduannya. Kalian download aja dari situ, terus mulai rekam-rekam, dan bisa edit juga di aplikasinya. Tapi untuk sharing terbatas, hanya bisa 15 detik per 15 detik doang guys. Selebihnya gue bilang sih ini hasil rekaman videonya, nggak yang kayak GoPro gitu, enggak sih. Namanya juga ini ya, hasil dari DVR begini kan pas-pasan lah, cukup buat dokumentasi gitu. Kalau buat gue sih hasilnya bisa gue pakai lah untuk tambahan stock shot gue nantinya. Gitu aja sih guys. Jadi kalau kalian mau cari tahu atau pengen pakai motorcycle DVR ini, kalian boleh klik link di bawah di deskripsinya. Gue siapin linknya di situ. Gue itu pre-order, kalian bisa cek sendiri harganya semua di sana ya. Oke, semoga video ini membantu, dan jangan lupa guys untuk like, share, and subscribe yang penting guys, dan nyalain loncengnya ya. Itu aja guys, thank you for watching. Sampai ketemu di video-video gue lainnya. Bye bye, sign out.